Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ail. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Al-Razi. Al-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada 2 Oktober 925 Masehi. Nama Razinya berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Di kota ini juga Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Saat masih kecil, Al-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30, Al-Razi memutuskan untuk berhenti dan menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah Al-Razi memutuskan untuk mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali Ibnu Sa'ad Al-Tabari, seorang dokter dan filsuf. Dahulu gurunya merupakan seorang Yahudi. Ia kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah Al-Mutasim. Al-Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter di sana. Kemudian dia menjadi kepala rumah sakit di Rai pada masa kekuasaan Mansur Ibnu Ishaq, penguasa Samaniyah. Al-Razi juga menulis Atib Al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur Ibnu Ishaq. Beberapa tahun kemudian, Al-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan Al-Muqtafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihris, Al-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Selain itu, Al-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Buku-buku Al-Razi pada bidang kedokteran adalah 1. Hidup yang Luhur, 2. Petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum, 4. Keraguan pada Galen, 3. Penyakit pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kilani Salfaiza akan mempresentasikan tentang Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai Al-Hazan dalam dunia barat, adalah ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-10 hingga ke-11. Ia lahir di Basra, Irak sekitar tahun 965 Masehi. Al-Haytham terkenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang optika, matematika, fisika, dan astronomi. Karya terkenalnya adalah kitab Al-Manazir atau The Book of Optics, di mana ia membahas teori cahaya, penglihatan, dan fenomena optik seperti pembiasan dan pembentukan gambar. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada optika, dia juga mengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dengan pendekatannya dengan yang sistematis dan ilmiah. Al-Haytham memiliki sumbangan yang signifikan dalam matematika, terutama dalam teori bilangan, persamaan, dan geometri. Karyanya dalam bidang ini juga menjadi bagian penting dalam sejarah sains. Selain kontribusi ilmiahnya, dia dikenal karena memperkenalkan metode ilmiah yang kuat, menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan verifikasi. Warisannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains Islam. Pemikiran Al-Haytham. Al-Haytham yang dikenal sebagai bapak optika memiliki pemikiran yang revolusioner tentang cahaya, penglihatan, dan metode ilmiah. Beberapa pemikirannya yang terkenal termasuk 1. Teori optika. Salah satu kontribusi terbesar Al-Haytham adalah kitab Al-Manazir yang membahas optika. Ia meneliti sifat cahaya, refleksi, pembiasan, dan pembentukan gambar. Pendekatannya terhadap optika mencakup eksperimen dan penjelasan matematis yang menjadikannya salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu optik. 2. Metode ilmiah. Al-Haytham dikenal karena memperkenalkan pendekatan ilmiah yang berbasis pada observasi, eksperimen, dan verifikasi. Dia menekankan pentingnya penggunaan bukti empiris dan penalaran matematis dalam penelitiannya, memberikan landasan yang kuat untuk metode ilmiah yang kita kenal saat ini. 3. Pendekatan analitis. Dalam matematika, dia memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika, terutama dalam teori bilangan, persamaan, dan geometri. Pendekatan yang analitis dan pemecahan masalah matematika telah memberikan landasan bagi banyak pengembangan matematika selanjutnya. Al-Ghazali. Al-Ghazali yang lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan
teolog dan ulama Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Persia yang sekarang disebut Iran. Al-Ghazali menempuh pendidikan di berbagai lembaga pendidikan Islam pada zamannya. Dia belajar teologi dan hukum Islam dan menjadi seorang cendekiawan ulama yang sangat terampil. Al-Ghazali memulai karirnya sebagai pengajar dan ilmuwan di berbagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dia mengajar di Nizamiyah, sebuah lembaga pendidikan terkenal di Baghdad. Pada suatu titik dalam hidupnya, Al-Ghazali mengalami krisis intelektual di mana dia meragukan keabsahan pengetahuan rasional dan filsafat Yunani yang diajarkan pada zamannya. Ini memicu pencarian spiritual yang mendalam. Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan karir akademiknya dan melakukan penarikan diri dari dunia ilmu pengetahuan yang lebih tradisional. Dia mengembara mencari jawaban tentang eksistensi, tujuan hidup, dan hubungan dengan Tuhan. Selama masa penarikan diri, Al-Ghazali menulis beberapa karya penting, termasuk Uhya, Ulum al-Din, yang membahas kehidupan rohani dan etika. Karyanya ini sangat berpengaruh dalam Islam dan di luar Islam. Setelah beberapa tahun, Al-Ghazali kembali ke dunia akademik dan pengajaran, namun dia memiliki perspektif yang berbeda yang lebih menekankan pentingnya keimanan dan spiritualitas. Al-Ghazali meninggal pada tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu figur terpenting dalam sejarah pemikiran Islam, dan kontribusinya dalam menggabungkan akal sehat dan spiritualitas dan teologi Islam telah memberikan dampak besar pada pemikiran Islam dan seluruh dunia Islam. Ia adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah intelektual Islam. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina terlahir dengan nama Abu Ahli Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia dilahirkan pada tahun 270 Hijriah atau sekitar 980 Masehi di Afsana, suatu wilayah di dekat Bukhara. Orang tuanya adalah seorang pegawai tinggi semasa pemerintahan dinasti Saman. Ia dibesarkan di Bukhara dan belajar filsafat kedokteran serta ilmu-ilmu agama Islam di sana. Sejarah pemikiran filsafat telah mencatat Ibnu Sina sebagai seorang filsuf muslim yang luar biasa. Pemikiran filsafat Ibnu Sina dapat diketahui dengan menelusuri konsep kejiwaan yang ia miliki. Diketahui buku-buku Ibnu Sina yang mengupas masalah kejiwaan bersumber dari pikiran-pikiran yang tidak bisa lepas dari berbagai persoalan filsafat. Menurut Ibnu Sina, akal pertama memiliki dua sifat. Ringkasnya, Ibnu Sina mempunyai tiga objek pemikiran, yakni Tuhan, dirinya sebagai wajib wujud, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya.